Good morning, sir. How are you, sir? Oke, good morning. Yes, saya senang sekali bisa bertemu dengan kalian ya. Kita akan masuk belajar biologi nih. Dulu yuk buku-buku biologinya, buku fisikanya boleh disimpan nanti supaya kalian lebih fokus dalam belajar biologi ya. Oke, silahkan disiapin buku-buku biologinya. Nah, sambil kalian menyiapkan, Sir Fajar mau absen dulu ya. Ada Ruth, ada William, ada Livia, Agatha ada. Oke, berarti semuanya masuk semua ya. Ya, ini sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Oke, Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Ya, amin. Oke. Ya, anak-anak, hari ini kita akan masuk materi baru. Sebelumnya, Sir Fajar mau review dulu materi sebelumnya. Nah, minggu sebelumnya, sebelum PTS, kalian sudah belajar materi apa sih? Ada yang boleh kasih tahu Sir Fajar nggak? Jubilet, kita belajar apa ya? Sama Sir Hana kemarin. Ciri makhluk hidup udah? Udah, ciri makhluk hidup. Masih ingat nggak ciri makhluk hidup apa aja yang kamu ketahui? Bernapas, bergerak, berkembang tumbuh biak, dan berkembang biak, apakah terhadap rangsangan, Ya. memerlukan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Iya, betul ya. Terima kasih tadi ada Jubilet dan Christopher. Ya, hari ini Sir Fajar akan share screen. Kita akan masuk materi baru ya, yaitu adalah materi organisasi kehidupan. Tujuan pembelajaran hari ini. Nah, apa sih Sir yang akan kita pelajari hari ini? Oke, yang kita pelajari hari ini yang pertama adalah nanti Sir Fajar akan tampilin teks PowerPoint. Nah, kalian bisa mengurutkan hierarki kehidupan. Kemudian menyimak. Yang ketiga adalah kalian bisa mengidentifikasi organel-organel. Nah, mungkin kemarin sama Sir Hana Putra udah sebagian, jadi hari ini saya akan kupas lagi lebih lanjut supaya kalian lebih yakin ya, karena materinya cukup sulit. Yang ketiga adalah kalian akan lihat model pembuatan sel. Jadi, rumah itu punya bagian-bagian sama kayak di rumah kalian ya, ada taman, ada ruang tamu, ada dapur, ada kamar mandi. Coba saya tanya sama Kezia, kira-kira setiap ruangan itu fungsinya sama nggak ya, Kes? Misalnya ruang kamar mandi sama nggak ya kayak ruang tidur? Beda. Kalian lihat, siapa yang bisa nyebutin komponen apa aja sih yang di dalam anak kecil itu? Boleh dilihat? Organ? Ya. Apa aja, Jubilet? Jaringan, sel. Jaringan, sel, organ, sistem organ. Sistem organ sampai organisme. Betul sekali. Terima kasih, Jubilet. Nah, pertanyaannya adalah kalian harus bisa bagaimana mengurutkan dari organisasi sel yang terkecil, yang paling sederhana sampai dengan paling kompleks. Ya, paling sederhana sampai dengan paling kompleks. Kira-kira yang paling sederhana yang mana ya? Yang sel apa yang organ? Sir paling enak. Maksudnya sederhana? Sederhana tuh simple, cuma satu doang. Sel? Sel, oke. Nah, supaya kalian lebih yakin dengan jawaban kalian, nah sekarang buka buku kalian, ya, buka buku kalian organisasi sel. Nah, Sir Fajar akan memberikan kalian model video, ya. Sudah kelihatan gambarnya ya? Levels of organization. When building a city, you start with bricks. Many bricks joined together makes a wall. Walls working together make a building. Dari tadi apa yang bisa kalian lihat ya? Bisa, adakah yang mau menjelaskan? Adakah yang mau menjelaskan? Jadi kan ada yang dinamakan sel. Yes. Terus sel itu kalau berkumpul-kumpul jadi satu, jadi tisu. Tisu, betul. Terus tisu kalau berkumpul-kumpul lagi menjadi satu itu namanya organ. Yes. Terus kalau ada banyak organ berkumpul itu namanya sistem itu. Sistem organ. Yes, betul. Kalian harus bisa menyimpulkan. Jadi yang terendah adalah sel, sel kemudian bergabung dengan sel jadi jaringan, jaringan dengan jaringan lain jadi organ, organ dengan organ yang lain jadi sistem organ menjadi organisme ya. Jadi sekarang kalian sudah tahu urutannya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sel. Nah, itu dia. Sel apa sih, Sir? Nah,
Saya akan kasih video lagi. Jadi sekarang kalian lihat video dari Sir Fajar. Ya. Apakah sudah terlihat? Udah, Sir. Oke, thank you respon ya. Nah, Okay, sekarang so in this presentation, I want to introduce you to some of the basic differences and similarities between the two broad categories of cells called prokaryotic cells. oke, ya. Sudah? Nah, Sir Fajar mau nanya tadi. Dari video tadi ada berapa jenis sih sel? Ada yang bisa jawab ada berapa jenis sel? 2. Ada 2, betul Jubilet. Apa aja Jubilet? Eukaryotik dan prokaryotik. Good, prokaryotik dan eukaryotik, betul sekali. Apa ciri yang ketiga dari prokaryotik? DNA. Coba perhatikan, DNA-nya ada di mana? Di dalam nukleus atau di luar nukleus? Tadi ada video ya. DNA-nya tidak di dalam nukleus, ya, tidak di dalam nukleus. Kita akan belajar sekarang fungsi-fungsi organel, ya. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have 3 things in common, no matter what type of cell they are. Ya, oke. Sudah video yang ketiga ya. Nah, sekarang kita diskusi dulu ya, sebelum kalian mengerjakan LKPD habis ini. Nah, ya, yang pertama adalah, nah, Sir Fajar mau kasih tahu sama kalian. Nah, setelah kalian lihat video tadi, oke, kira-kira ada berapa organel sel sih? Banyak nggak sih? Ada berapa organel sel? Ada yang bisa jawab Sir Fajar? Halo? Halo? Nggak tahu, Sir. Tadi aku disconnect soalnya. Oh, sempat disconnect. Siapa yang bisa jawab Kesia? Ada berapa kira-kira organel sel? 2. 2. Ada banyak ya. Nggak cuma 2 ya. Tadi kan organ selnya ada 2, ada prokaryotik dan eukaryotik. Kemudian ada bagian-bagian dalam sel. Nah, bagian-bagian dalam sel itu disebut dengan organel. Nah, organel itu ada banyak. Ya, nah, sekarang anak-anak, sekarang saya kasih waktu kalian kurang lebih 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Nah, silakan kalian buka Google Classroom. Nah, Sir Fajar akan share screen ya, Google Classroom yang akan kalian kerjakan itu. Nah, kelihatan ya, di sini ada namanya LKPD Cell. Silakan kalian klik, nanti akan keluar gambar seperti ini. Nah, ya, boleh kerjanya di buku catatan, boleh. Kerjaan buku catatan boleh. Nanti tinggal di submit ya. Nanti di foto tinggal di submit, boleh. Sir, internetku lagi down banget. Oh iya, boleh. Ini tugasnya sampai besok kok. Jadi nanti kamu boleh, apa namanya, kerjain setelah pulang sekolah, boleh. Ya, due date-nya sampai besok. Boleh lihat videonya lagi kan, Sir? Boleh. Tonton lagi boleh videonya. Klik aja linknya. Kalau answer di notebook, aku harus catat questionnya juga. Nggak usah, jawabannya aja. Nanti tinggal kamu foto, terus kamu lampirin. Gitu aja, Michelle. Ya. Jawabannya aja. Oke, sudah selesai ya. Yuk, sekarang kita jawab bersama-sama. Sekalian kalian koreksi jawaban kalian. Nah, sebelumnya siapa yang mau menjawab, yang mau presentasi jawabannya nih? Mulai dari nomor 1 ya, Sir Fajar. Yuk, Jubilet, silakan di presenting jawaban kamu. Ya, teman-teman yang lain sambil dengerin Jubilet ya. Nanti Kelihatan kita belum, Sir? ya. Sebentar, belum. Ya, sudah. Yuk, silakan Jubilet. Jadi, jawaban nomor 1 yaitu dimulai dari kata kecil, yaitu sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Oke, benar ya. Setuju ya semuanya ya. Ya, betul Jubilet. Terima kasih Jubilet. Lanjut nomor 2 Jubilet. Nomor 2, ciri utama sel prokaryotik yaitu kecil, lebih kecil, DNA-nya di dalam nukleus. Salah ya? Tunggu, Sir. Ayo, benar nggak? Benar nggak? Salah saya, Sir.
Ya, DNA-nya di luar ya harusnya ya Jubilet ya. DNA di Nggak apa-apa luar lanjutin ya? Jubilet. Kan prokariotik luar. ini juga salah. Iya, harusnya di ntar nggak apa-apa ntar dibenerin. Nah, terbalik juga ya. Ya, jadi jawaban yang benar nomor 1 itu benar. Ukuran selnya kecil dan besar kalau yang eukariotik. Kalau yang nomor 2-nya salah ya Jubilet ya. Prokariotiknya itu adalah DNA tuh di luar nukleus. Oke, sedangkan eukariotik di dalam nukleus. Kemudian ciri organelnya selnya kompleks itu yang eukariotik. Kalau yang prokariotik lebih sederhana, betul. Kemudian persamaannya apa Jubilet? Memiliki membran, DNA, ribosom, dan sitoplasma. Ya, good. Terima kasih Jubilet ya. Berarti Jubilet yang kedua sama yang 3 dibenerin dulu ya. Ya. Teman-teman lainnya adakah yang mau ditambahkan dari Jubilet? Benar ya? Oke. Jadi Chef Fajar akan ulangi lagi. Perbedaannya prokariotik tadi selnya kecil, kemudian nukleusnya di luar. Ya, DNA-nya di luar nukleus. Dan yang ketiga adalah selnya simple ya atau sedikit organel. Sedangkan kalau yang eukariotik banyak organel. Nah, selanjutnya untuk nomor terakhir, siapa yang mau presenting? Siapa yang mau menjawab? Yuk. Terus presenting nih. Ya. Yang ketiga tadi juga nih, sebutkan 3 komponen utama sel apa aja tadi? Membran sel, Membran sel, kemudian isi sel, isi sel. Isi sel itu apa aja ya? maksud isinya Sir. Komponen utamanya itu adalah membran sel, betul. Kemudian materi genetik atau yang disebut dengan DNA. Nah, ini. Satu lagi apa Kesia yang kamu tahu? Inti sel, Inti sel ya, inti sel itu nukleus ya, inti sel. Oke, inti sel. Sebenarnya satu lagi adalah sitoplasma. Nah, ini dia. 3 komponen utama dalam sel, sitoplasma. Oke, selanjutnya yuk, siapa yang mau jawab sekarang? Nah, ini dia analisis video. Nomor 1, siapa yang tahu? Ini yang paling Dinding luar. sel. Apa? Dinding sel. Bukan dinding. Ya, ini kan sel hewan. Berarti membran plasma, kuman penyakit masuk dalam sel, nah diancini sama dia. Dan yang terakhir nomor 11. Nomor 11 itu RE halus. Nah, RE halus. Oke. Ini untuk transport materi sel. Nah, nanti Chef Fajar akan kirimin LKPD-nya, nggak usah khawatir, sama kalian lewat Google Form. Jadi kalian bisa mengisinya ya. Kalau ada yang ketinggalan, kalian boleh mengisinya. Di buku juga ada ya, organel sel. Oke, sebelum Chef Fajar selesai, kita akan main kuis yuk. Kalista, apa kesimpulan pelajaran hari ini, refleksi pelajaran hari ini yang kamu dapetin? Yang pertama, tingkatan itu yang sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Oke. Selanjutnya. Terus yang kedua, ada perbedaan antara prokariotik dan eukariotik. Prokariotik dan eukariotik. Ya. Ciri utamanya juga persamaannya dan komponen-komponen dalam sel. Oke. Oke, betul ya. Jadi hari ini kita menyimpulkan itu. Yang terakhir adalah organel-organel dalam sel. Terima kasih ya, Kalista. Nah, jangan lupa setelah ini kalian klik link Quizizz, isi dulu soalnya. Kurang lebih cuma 5 soal kok, nggak banyak. Nggak akan menghambat waktu istirahat kalian ya. Itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Oke, ya, Kesia silakan untuk farewell. Farewell. Goodbye. Goodbye, sir. See you later and God bless you. Sir, and God bless you, sir. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa ya isi quiziznya ya. Terima kasih.